selamat datang di Memvlogi Diri bersama saya Hifziohir, di mana saya akan menceritakan kegiatan saya sehari-hari dalam rangka memancing pekerjaan lainnya. Jujur aja bro. Jadi ini saya pengen ceritain dulu. Saya itu ada program di Kompas TV, yaitu Barbar Show. Apa sudah nggak benar? Karena belum pernah ya dibikin vlognya. Barbar Show dari, tapi saya di-cut di Trans 7. Di pas buka ya. Ada yang nanya di komen. Nanti diceritain ya. Ada yang nanya di komen, Bang Izu udah nggak di pas buka? Nggak saya jawab dong. Pas ada ininya lagi di posternya masih ada. Masih ada ya, posternya masih ada terus. Aduh, sayanya nggak ada. Secara poster ada, secara diri nggak ada. Tapi kita cerita dulu yang di Barbar Show nih. Jadi biasa kalau misalnya ada yang emang saya kerja di situ dibikin vlognya gitu, dan di Barbar Show ini belum gitu. Dan di Barbar Show ini tadinya itu sebenarnya waktu sama Rigen sama Rispo udah dibikin vlognya belum sih? Belum juga ya? Nggak ada. Oh iya, jadi sebenarnya ini dulu sama Rigen sama Rispo gitu. Cuman ke waktu beberapa bulan yang lalu Rigen itu ada film, Rispo itu ada series, dan akhirnya sisa saya doang. Akhirnya ya udah di situ yang masih lanjut tuh saya gitu. Terus ketambahanlah beberapa yang lain gitu, kayak Bang Komeng, terus sempat juga Cing Abdel, terakhir itu Bang Awe, sampai akhirnya formasi yang terakhir itu Bang Awe, saya sama Bang Komeng gitu. Mantap sekali, ini adalah day one, syuting day one dari film Frozen 9. Seru banget. Tungguin ya tayangnya nanti di Traveloka. Walaupun ada episode-episode lain yang saya nggak bisa juga, kayaknya ada yang lain-lain juga gitu, Bang Ate, kayaknya siapa, Bang David yang ngisi juga gitu di Barbar Show. Itu sebenarnya bukan program milik siapapun, itu milik semua orang gitu ya. Jadi semua orang bisa main di situ gitu ya. Seputar Ramadan, persiapan atau Itu masih di belakang ada kok? Hah? Aku masih di belakang. Iya masih di belakang, terus pas lagi ngobrol. Biasanya kalau misalnya pas program Barbar Show itu ya sama kayak program-program yang lainnya, biasanya briefing dulu gitu ya, ceritanya apa, terus abis itu setelah briefing siap-siap, make up, ganti baju, barulah kita bermain di situ. Dan ini juga bukan kesempatan pertama kali sih main sama Bang Komeng gitu. Udah berapa kali ya? Baru sekali ya, TVRI ya. TVRI doang deng, baru sekali ternyata. Nggak beberapa kali guys, nggak semantap itu kok karir saya. Tenang. Iya, jadi udah waktu itu pernah sama Bang Komeng di TVRI gitu. Sekarang sama Bang Komeng lagi, jadi lumayan agak tahu lah, walaupun kadang-kadang juga masih agak-agak bingung-bingung dikit gitu ya, karena Bang Komeng kan sungguh cepat sekali dia kan dalam berkomedi gitu ya. Kadang-kadang nanggapinya juga sayanya masih agak susah-susah dikit gitu, tapi enak sekali lah Bang Komeng gitu. Terus sama Kak Amanda Rikbi juga ya, dulu tuh dari awal Kak Amanda emang ya? Ada dari awal ya Kak Amanda Rikbi sama Kak Amanda Rikbi. Nah hari itu tuh pas main di episode yang keberapa itu ya? Ya Bob yang di surprisein yang pertama, yang kedua? Yang pertama ya? Kedua. Oh yang kedua ya. Jadi nggak tahu kenapa tuh tiba-tiba di skripnya itu ada disuruh Kak Amanda itu goda-godain saya waktu di frame-nya gitu kan. Nah saya sih ayo dong gitu, digoda-godain gitu kan. Tapi ternyata saya disurprisein sama tim Kompas TV. Saya kedatangan istri saya. Tadi ya? Sana ya?
ini beneran nggak tahu ya. Biasanya itu istri saya itu kalau mau surprisein saya, dia bilang gitu, aku diundang nih mau surprisein kamu gitu. Nah entah kenapa dia nggak bilang kali ini gitu. Jadi benar-benar surprise gitu, karena dia bilangnya pengen bikin konten Mama Sabi ya, konten Mama Sabi, tapi ternyata konten Mama Sabinya diundur, dia surprisein saya gitu. Ini Kompas apa Indosiar sih? Keren lah, surprise saya. Padahal biasa itu. Udah biasa ya. Apa ya di surprise sih. Kecuali misalnya orang dari jauh banget gitu ya, dari misalnya siapa temen saya dari Jogja, Hasim gitu datang, itu beneran surprise. Apa siapa Rido gitu. Tapi kalau kayak istri emang tiap hari ketemu gitu ya, jadi emang nggak surprise banget. Oke, kegiatan berikutnya yaitu saya bikin sketsa sama BRI. Ini itu programnya Rigen sama Bang Jegel, sudah reguler mereka setiap tahun, dan saya diajakin lagi ya. Alhamdulillah main 2 episode, tapi nggak tahu deh udah tayang apa belum. Nanti ditonton aja ya. Insya Allah lucu lah ya. Karena itu penulisnya Bang Rido itu jago banget tuh, Bang Rido tuh. Jadi itu yang nulis skripnya itu Bang Rido Brado namanya. Dia dulu penulis kontennya Bang Babe. Dia juga udah beberapa kali kayak nulis film, nulis konten-konten juga. Nah, jadi udah potensial banget gitu tuh apanya si skripnya untuk jadi lucu gitu. Dan ya karena mainnya juga sama teman-teman kan, sama Jegel, sama Bang Jegel, sama Rigen juga, jadi enak-enak aja di situ. Ya kalau syuting gitu ya biasalah, sama juga kayak tadi ya, ada briefing, ganti baju, sama make up, terus kita bermain gitu di dalam. Penontonnya juga kayaknya itu anak-anak magang di yang kantor PH-nya deh. Jadi anak-anak muda gitu. Seru lah pokoknya waktu itu. Tapi nah, waktu itu saya agak asam lambung tuh, agak asam lambung. Naik tuh tiba-tiba. Itu udah bulan puasa belum ya, Bapak? Belum, sebelum bulan puasa. Nah, itu agak naik. Waduh, gak enak banget tuh. Udah tuh sebelum tag itu dihajar air panas ke muka gitu. Melepuh dikit sini. Nyak omong, ringgo anjing. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya itu, udah kan, udah tuh diajar air panas, diajar ini juga Proma Herbal. Aduh, ada brand lagi ya, nggak apa-apa lah. Nggak ngaruh-ngaruh juga sih di YouTube ini kayaknya. Ya udah tuh alhamdulillah itu reda lah, agak redaan. Karena nggak enak banget kan kalau udah mah gitu kan, naik gitu kan, jadi nggak konsen. Bagus itu persyutingannya, mantap sekali. Yang diplankan itu akan selesai sampai malam, sampai jam 11:30-12. Itu selesai jam berapa ya? Jam 9 udah selesai kalau nggak salah ya, Bob ya? Iya, jam 9 udah selesai lah. Karena ya profesional lah, merekanya. Saya mah ya agak juga sih. Iya, jadi alhamdulillah karena Bang Jegel sama Rigen juga paginya masih harus syuting film. Jadi emang cepet aja gitu malam itu.
Dan kegiatan yang berikutnya adalah itu syuting Pas Buka FM, di mana saya lucu banget. Kalau teman-teman ada yang bertanya ya, kenapa MC tidak di Pas Buka FM, tidak di Pas Buka FM? Karena saya tidak terlihat. Sudah badan sebesar ini masih tidak terlihat. Nggak tahu lah ya. Komedian tak kasat mata, teman-teman. Ya nggak tahu lah ya, namanya industri TV, kita harus siap kapanpun di cut di tengah-tengah. Kadang-kadang, ini masih untung gitu ya, saya diajakin syuting. Saya sering banget teman-teman diajakin pilot itu jadi bikin apa ya? Bikin, ya contoh tayangannya, diajakin bikin contoh tayangannya. Pas tayangan nggak diajakin itu sering banget teman-teman. Jadi ya untunglah ini sudah berapa episode ya? 10, 8, 9. 9 episodean gitu ya. Tiba-tiba karena saya tidak terlihat gitu ya teman-teman. Mungkin terlalu lemas sore itu ya saya ya. Terlalu lemas, ya nggak tahu juga lah ya. Sebenarnya saya sih sudah mengusahakan yang maksimal, tapi ya dari TV-nya harus menyetop saya, ya tidak apa-apa juga. Walaupun sedih dikit sih, pulang-pulang merenung. Lagi kumpul ya kan, lagi buka di sana, tiba-tiba di-cut, guys. Iya, itu dibilang. Cerita kehidupan apa? Udah nyewa ini guys sebulan gitu kan, rencananya kan sahur buka. Susah nih pulang ke Sepatan gitu kan. Ternyata nggak apa-apa lah. Pokoknya saya mah ikhlas saja gitu ya, dari dulu juga ikhlas saja. Ya dikit. Tapi senang sebenarnya di situ, karena itu kan formatnya agak beda. Si Pas Buka itu kan variety show gitu ya, variety show dan live gitu. Kalau si sahur itu kayak sketsaan gitu. Jadi kalau sketsaan itu dari cerita tuh kita bisa ngikutin lah gitu ya. Nah kadang-kadang tuh kalau di variety itu karena nggak tahu, maksudnya mainannya itu berubah-berubah setiap hari gitu, kadang main ini, kadang main itu. Nah mungkin juga sayanya nggak bisa ngikutin dengan cepat gitu, walaupun sebenarnya juga udah disiapin juga ya sama Rimbo, sama ada juga teman-teman bantuin gitu nulis, udah disiapin, tetap saja gitu ya. Udah beli ini apa? Hanger, udah beli hanger. Oh iya. Di sana wardrobe. Punya Bang Tim sendiri tuh. Oh iya, udah beli hanger. Saya hibahkan ke Trans 7 hanger saya. Seharga 200.000. Tapi terima kasih lah ya Trans 7 ya. Kesempatan yang luar biasa itu buat saya, buat siapa? Bang Wendy, Aji Andre, Kak Ayu, baik-baik semua lah ya. Semoga. Kenapa? Matanya berkaca-kaca. Udah kepikiran beli rumah di Bintaro. Jadi nungguin tol di Sepatan lagi deh. Nggak, pokoknya. Tapi ada alhamdulillahnya juga gitu. Ada alhamdulillahnya juga ya, walaupun sedih. Nggak, beneran. Jadi kemarin tuh pas pulang. Nggak bohong. Bener, Bu. Aku tuh selalu mengambil hikmah dari satu kejadian gitu ya. Jadi ternyata enak juga gitu buka di rumah gitu ya. Jadi taraweh juga akhirnya jamaah gitu. Karena selama ini kalau taraweh sendiri doang gitu. Ya mungkin itu hikmah yang harus diambil. Walaupun harus kehilangan berapa ratus. Ya udahlah, alhamdulillah ya Allah. Semoga ada banyak kerjaan-kerjaan lain nanti yang datang ya. Kalau nggak ada ya dimaksimalin ibadahnya gitu. Pondok Lele Pondok Labu bikin hatimu yang sedih makin haru. Pondok Lele Pondok Labu kan jadi anak soleh yang sayang sama ibu.
Ya tapi setidaknya alhamdulillah saya masih lanjut ya di sahurnya gitu, sahur seger Trans 7 sama Rigen, sama Inyong, sama Aji Andre, sama Teh Rino, sama Bang Wendy, sama siapa lagi? Bang Oki, sekarang ada Bang Diki juga gitu ya. Alhamdulillah masih lanjut, setidaknya sampai video YouTube ini ditayangkan masih ya teman-teman. Pokoknya Diganti Bang Oki, Mas. apa? Diganti Bang Oki lucu Anjing. banget. Rimbo. Ya Allah. Udah mulai dikit-dikit nih man. Ini udah cuma di built-in doang guys. Udah biasanya sketsa main agak padat, udah mulai built-in ya. Full dagang. Ya Allah ya. Nggak diizinin ngelawak. Nggak boleh banget berkarbon. Enggak lah, nggak apa-apa lah ya. Pokoknya saya mah ikhlas aja lah, teruslah dari dulu. Pokoknya jalan-jalan, kalaupun nggak ada ya bikin konten Papa Hipsi lagi. Dari dulu juga gini-gini aja. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Terima kasih juga buat semua klien-klien, TV-TV yang selalu mengundang saya. Semoga bisa terus undang-undang ya. Jadi ini karena pas buka saya sudah tidak ada, mau ada bukber. Tolonglah off-air nih ya. Saya mau ngasih hampers ke orang-orang. So. Hubungi sini atau sini sama saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada beban syuting YouTube. Walaupun viewsnya hanya tuh 2.000, 2.500. Aduh. Sedih. Asoy deh.